Dikala masa kerajaan Jenggala Kediri saat diperintah oleh pemerintahan Prabu Lembu Amiluhur, tersebutlah Raden Panji Inu Kertapati. Ia adalah pangeran yang cukup dikenal dengan baik oleh banyak masyarakat kala itu karena kebaikan luhur budinya, tampan, dan sakti mantraguna. Beliau, Prabu Lembu Amiluhur, adalah putra mahkota dari kerajaan Jenggala Kediri. Raden Panji memiliki istri yang amat sangat dan teramat sangat cantik dan halus bahasanya. Beliau adalah Dewi Sekartaji atau Dewi Candrakirana atau Putri Kediri. Pujangga kerajaan pernah meramalkan tentang kerajaan-kerajaan Nusantara, bahwasanya kerajaan Nusantara akan lahir raja-raja besar dari pasangan Raden Panji dan Dewi Sekartaji. Akan tetapi ini bukan hal mudah. Pasalnya, untuk dapat menjadikan kenyataan ramalan tersebut, Raden Panji dan Dewi Sekartaji harus melewati hal-hal sulit dengan mendekatkan diri lebih dekat kepada Sang Penciptanya dengan memperbanyak iktikaf. Dewi Sekartaji bersama Raden Panji, putra dari kerajaan Jenggala, adalah pasangan serasi. Suatu ketika, Sang Dewi Sekartaji mengandung dan di tengah kandungannya itu, Sang Dewi mempunyai keinginan sebagaimana umumnya tanda-tanda wanita mengandung. "Apa yang kamu inginkan saat ini, wahai istriku?" tanya sang suami. "Aku menginginkan makan daging menjangan putih," pinta Dewi Sekartaji. Permintaan itu terdorong selera yang sangat menggoda pada saat mengidam. Betapapun menjangan putih itu sangat sulit ditemukan, namun Raden Panji tetap menyanggupinya. Pada suatu hari, Raden Panji disertai istrinya berburu ke hutan. Mereka tiba di hutan larangan. Hutan larangan kala itu dikenal sebagai hutan terlarang karena angker dan mistisnya. Memasuki hutan sebagaimana mestinya, sunyi senyap tanpa ada orang selain mereka, Dewi Sekartaji dan Raden Panji. Mereka berburu dari pagi hingga petang, tidak mendapati menjangan putih yang diidam-idamkan. Malam mulai menyelimuti hutan larangan. "Sebaiknya kita beristirahat di sini," ujar Dewi Sekartaji kepada Raden Panji. Mereka segera mendirikan kemah. Sebelum tidur, pasangan ini bermesraan layaknya pengantin yang sedang berbulan madu. Nampaknya, di tengah kemesraannya itu, mereka sedang diawasi oleh dedemit hutan larangan. Tersebutlah Kalakunti. "Dia harus menjadi suamiku," ucap Kalakunti yang geram saat melihat sepasang sejoli itu bermesraan. Kalakunti adalah kuntilanak ganas yang mendiami hutan larangan itu. Kalakunti menginginkan Raden Panji untuk menjadi suaminya. Untuk mewujudkan tujuan itu, Kalakunti mencari cara untuk dapat menggoda dan menjerumuskan keduanya ke dalam kebingungan yang nyata. Saat matahari telah terbit, terdapat babi hutan yang menjelma menjadi menjangan putih sedang mengendap-endap di sekeliling kemah Raden Panji dan Dewi Sekartaji. Tidak ingin membangunkan sang istri yang sedang tertidur dengan lelap, dengan segera Raden Panji memburunya sampai akhirnya berpisah jauh dengan istrinya. Dalam hati Raden Panji berkata, "Aku harus sesegera mungkin mendapatkan menjangan putih ini." Tetapi Raden Panji gelisah karena semakin jauh dengan sang istri, sedangkan menjangan putih berlari menjauhi perkemahannya. Kalakunti tertawa kegirangan karena daya dan upayanya berhasil. Tiba-tiba, istrinya berada di belakang Raden Panji. Suami yang melihat istrinya datang dengan senang hati berkata, "Syukurlah kamu dapat mengikutiku hingga ke sini." Padahal, itu adalah Kalakunti yang sedang menjelma menjadi Dewi Sekartaji palsu. "Ayo, kejar terus menjangan putih itu, Kanda," pinta sang Dewi Sekartaji palsu. Raden Panji akhirnya dapat memburu menjangan putih itu dan membidiknya dengan tepat. Dengan hati yang berbunga-bunga, Raden Panji memberikan daging menjangan putih itu kepada Dewi Sekartaji palsu. Dengan lahap, Dewi Sekartaji palsu menyantap daging panggang menjangan putih itu. Setelah itu, mereka kembali ke istana bersama Dewi Sekartaji palsu. Sedangkan Dewi Sekartaji asli terperangkap di hutan bersama dedemit hutan larangan Kalawarok. Hingga dalam waktu yang lama, Kalakunti, Dewi Sekartaji palsu, mengutarakan kepada suaminya bahwa kandungannya sudah semakin besar. Dewi Sekartaji palsu sudah saatnya melahirkan. Betapa gembiranya Raden Panji menyambut kelahiran anaknya itu. Namun ketika bayi itu lahir, istana kerajaan gempar. Sebab bayi laki-laki yang dilahirkan berbentuk aneh. Badannya besar bagaikan bayi raksasa. Kulitnya hitam legam,
Giginya tumbuh bagai gergaji. Pada kedua sudut bibirnya menonjol taring yang runcing. Ku beri nama Pangeran Muda. Tutur Raden Panji menamai putranya. Semakin bertambah umur, Pangeran Muda semakin mengerikan. Tabiatnya pun sangat keras. Ia sering mengamuk. Raden Panji sangat malu melihat putranya bertabiat buruk. Ia bermaksud mengurung putranya itu di salah satu ruang. "Anak kita jangan dikekang, apalagi dikurung. Berilah kebebasan sepuas-puasnya," kata Sekartaji palsu menahan keinginan suaminya. Raden Panji tidak bisa membantah. Ia menuruti kemauan istrinya. Pada suatu hari, ia mendatangi sebuah pasar desa. Daging mentah ini sangat lezat. Baik akan kusantap semua," kata Pangeran Muda. Para pemilik daging itu berusaha menghalang-halangi Pangeran Muda mengambil daging mentah yang akan dimakan. Melihat keadaan itu, Pangeran Muda mengamuk. Ia merusak apa saja yang ditemuinya. Orang-orang berlarian menghindari serangan Pangeran Muda. Pangeran Muda mengejar orang-orang itu sampai ke dusun-dusun. Tertangkap, langsung dipukul dan disiksa. Banyak yang menemui ajal. Di tengah-tengah keberingasan Pangeran Muda itu, tiba-tiba tampak sekelebat bayangan seorang pemuda melompat tepat berada di hadapan Pangeran Muda. "Raksasa biadab, sungguh kejam kau. Kedatanganku ingin menghabisi nyawamu," tantang seorang pemuda. "Berani benar kau. Awas ku santap hidup-hidup," ancam Pangeran Muda berwajah garang. Seketika itu pula terjadilah pertarungan seru. Pangeran Muda berkali-kali kena pukulan dari pemuda itu. Dalam keadaan terdesak, Pangeran Muda melarikan diri dan melapor kepada ayahnya. Raden Panji dan istrinya mendapat laporan Pangeran Muda perihal kekalahan melawan seorang pemuda dusun. Mereka segera berangkat menuju di mana pemuda itu berada. "Oh, rupanya raksasa jahat itu putra tuan," kata pemuda itu sambil menyembah. "Maafkan hamba, karena hamba telah menyakiti putra tuan," tambahnya. "Siapa namamu?" tanya Raden Panji. "Nama hamba Jaka Putra, ibu hamba bernama Dewi Sekartaji," jawab pemuda itu. "Ibu hamba mengatakan bahwa ayah hamba bernama Raden Panji putra Raja Jenggala," lanjutnya. Betapa terkejutnya hati Raden Panji mendengar pengakuan Jaka Putra. Dewi Sekartaji palsu tampak gelisah dan segera mendesak suaminya agar segera menangkap Jaka Putra untuk dijebloskan ke dalam penjara. Namun, Raden Panji tidak mengikuti kemauan Dewi Sekartaji palsu itu. Dewi Sekartaji palsu langsung menyerang Jaka Putra. Jaka Putra langsung melemparkan pukulan maut tepat mengenai dada Dewi Sekartaji palsu. Seketika itu juga, tubuh Dewi Sekartaji palsu terbakar. Bentuk dan rupa dirinya berubah menjadi Kalakunti. Lantas badannya kejang dan segera mengembuskan nafasnya yang terakhir. Pangeran Muda melihat ibunya tewas, langsung melompat hendak mencengkram kepala Jaka Putra. Namun Pangeran Muda terkena tendangan maut Jaka Putra. Seketika itu juga, tubuh Pangeran Muda gosong. Ia tewas mengenaskan. Setelah Jaka Putra berhasil mengalahkan kedua makhluk itu, ia langsung menyembah Raden Panji. "Maafkan ayah, ayahanda telah menjadi korban iblis betina yang bernama Nikalakunti yang telah menjelma menjadi ibunda," ungkap Jaka Putra. Raden Panji mengakui Jaka Putra sebagai anak kandungnya. Ia pun ingin bertemu dengan ibu kandung Jaka Putra. Pertemuan Raden Panji dengan Dewi Sekartaji sangat mengharukan. Mereka melepas rindu sambil meneteskan air mata dengan tak henti-hentinya. Dewi Sekartaji menjelaskan apa yang telah dialaminya di hutan. Demikian pula Raden Panji mengungkapkan pengalamannya selama berpisah dengan istri yang dicintainya. Mereka bangga karena telah mempunyai anak yang membela kebenaran. "Dinda, kita harus segera kembali ke istana," ajak Raden Panji kepada istrinya. Mereka bertiga tiba di istana dan disambut penuh dengan sukacita oleh kedua orang tuanya. Akhirnya, Raden Panji dan Dewi Sekartaji dapat membangun keluarga bahagia dan sejahtera.